Selamat datang lagi di Deep Dive kita kali ini. Anda pasti sering banget ya ketemu teknologi yang rasanya pinter gitu. Mulai dari chatbot sampai asisten virtual di ponsel kita sehari-hari. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya cara kerja komunikasi kita sama AI ini? Nah, hari ini kita bakal coba gali bareng sebuah modul pelatihan nih buat guru SMP yang ngebahas komunikasi lewat tools AI. Misi kita simpel aja, pengen nangkep inti cara AI bekerja dalam komunikasi, terus gimana juga kita bisa ngobrol lebih efektif sama mereka. Siap ya? Oke, kita mulai aja. Pertama-tama nih, AI dalam konteks komunikasi ini sebenarnya apa sih? Biar gampang ya, ini tuh sistem yang niru cara manusia mikir, tapi buat tugas spesifik. Contohnya banyak banget kan, ada chatbot kayak ChatGPT atau Copilot gitu. Ada juga asisten virtual kayak Google Assistant, Siri, sampai penerjemah otomatis Google Translate itu juga termasuk loh. Kuncinya sih mereka itu olah data cepet banget, super cepet. Iya bener, tapi yang menarik bukan cuma soal kecepatannya aja loh. Ada insight penting dari materi ini. AI komunikasi itu bukan cuma soal jawab cepet, tapi lebih ke soal membuka pintu. Bayangin aja, bisa dapat respons otomatis kapan aja. Terus nggak ada lagi tuh hambatan bahasa gara-gara terjemahan instan. Aksesibilitas juga jadi lebih baik kan? Misalnya fitur text to speech buat teman-teman tunanetra itu ngebantu banget. Bahkan bisa bantu kita atur jadwal juga. Jadi intinya soal efisiensi dan akses yang lebih luas gitu. Oke. Itu tadi jenis-jenisnya ya. Tapi pertanyaan gedenya nih, gimana caranya AI ini bisa, paham gitu apa mau kita? Nah, itu dia. Kuncinya di mana tuh? Kuncinya ternyata ada di input yang kita kasih. Input ya? Iya, input. Alurnya sih sederhana aja, kayak yang dijelasin di modulnya. Kita kasih input, bisa teks, bisa suara. Terus AI bakal proses, dia analisis pakai algoritma gitu. Nah, abis itu baru dia hasilkan output. Bisa jawaban, bisa tindakan. Oh, gitu alurnya. Input, proses, output. Simple ya kedengerannya. Betul. Tapi, nah ini penting, kualitas output itu sangat tergantung sama kualitas input Anda. Makanya cara kita ngasih instruksi itu, penting banget. Gimana tuh cara ngasih instruksi yang bagus? Ada tipsnya? Ada. Di modul ini ada saran kerangka bagus, namanya CREATE. Ini kayak semacam panduan biar perintah kita tuh lebih kena sasaran. C itu karakter, kita mau AI jadi siapa perannya. R itu request, ya permintaan kita apa. E itu example, kasih contoh hasil yang kita mau. Terus A itu adjustment, atur gaya bahasanya mau gimana. T itu type of output, formatnya mau teks, tabel atau apa. Dan E terakhir itu extras, info tambahan atau konteks gitu. Wah, CREATE kedengerannya detail banget ya. Tapi kadang kan kita kalau pakai AI suka buru-buru gitu. Apa realistis kita pakai semua langkah itu tiap kali interaksi? Pertanyaan bagus tuh. Gini, anggap aja CREATE ini semacam checklist mental aja. Bukan aturan kaku yang harus diikutin plek. Nggak harus kok semua elemen dipakai tiap saat. Oh, oke. Tapi intinya, makin jelas instruksi Anda, terutama soal request, apa yang diminta, dan konteks, itu di bagian ekstras tadi, makin besar kemungkinan hasilnya sesuai harapan. Intinya sih, bantu AI biar dia paham apa yang sebenarnya Anda butuhin gitu. Paham. Jadi lebih ke ngasih arahan yang jelas ya, nggak harus ikut semua poinnya. Tadi kan disebut AI itu niru kecerdasan manusia. Bagian yang bikin saya penasaran nih, gimana persisnya AI itu belajar? Misalnya belajar bedain hal kompleks kayak gambar kucing sama ayam gitu. Itu kan butuh pemahaman pola ya. Nah, ini kita masuk ke area yang seru nih. Namanya Supervised Machine Learning, khususnya bagian klasifikasi. Konsep dasarnya sebenarnya cukup intuitif kok. AI itu belajarnya dari data yang udah kita kasih label. Label? Maksudnya? Iya, label. Mirip kayak kita ngajarin anak kecil aja. Nah, ini loh gambar kucing, nah yang ini gambar ayam. Si AI ini dikasih banyak banget contoh yang udah ada labelnya, terus dia coba cari sendiri polanya apa. Oh, jadi dia belajar dari contoh yang udah ditandain ya? Persis. Bahkan di modul ini ada contoh aktivitas unplugged yang menarik loh.
Jadi ceritanya kita ngajarin AI buat bedain gambar kuda yang kira-kira mau gigit atau enggak. Wah, gimana caranya? Cuma dari ngelihat pola mata sama mulutnya aja. Tentunya berdasarkan contoh-contoh yang udah dikasih label menggigit atau tidak menggigit sebelumnya. Ini gambaran sederhana aja sih, gimana AI belajar ngenalin pola dari data latih, training data, biar nantinya bisa mengklasifikasikan data baru, tes data yang belum pernah dia lihat. Wah, jadi logikanya gitu ya. Seru juga cara belajarnya. Dan ini semua bukan cuma teori dong ya. Modulnya juga kasih lihat contoh nyata penggunaannya kan, apalagi buat pendidikan. Tentu aja, banyak banget. Misalnya bikin chatbot buat bantu anak belajar yang lebih interaktif. Atau pakai AI buat bantu edit tulisan otomatis, biar lebih rapi gitu, tata bahasanya benar. Sampai ke desain grafis juga bisa. Desain grafis pakai AI, contohnya gimana tuh? Contoh keren tuh ada fitur kayak Magic Media di Canva. Anda tinggal ketik aja deskripsi gambar yang dimau. Misalnya nih, astronot lagi baca buku di bulan. Nanti si AI bakal coba bikinin gambarnya buat Anda. Ini kan mempercepat proses kreatif banget ya. Bener juga ya, keren banget. Jadi, kalau dirangkum nih, apa ya poin penting buat Anda dari semua obrolan kita ini? Intinya, ngobrol sama AI itu soal ngasih instruksi, ya, input tadi, yang jelas dan mungkin terstruktur dikit gitu ya. Betul. Terus, penting juga kita sadar kalau di balik layar itu ada proses belajar AI yang rumit, yang seringkali pakai data gede banget. Tapi intinya, AI ini alat bantu yang oke banget. Bisa mempermudah banyak hal kalau kita tahu cara pakainya. Iya, tepat sekali. Dan ini mungkin juga memunculkan satu pemikiran lanjutan nih buat Anda renungkan. Mengingat AI ini kan terus belajar dan berkembang ya, seringkali dari interaksi kita sama dia secara nggak sadar, tantangan ke depan itu bukan cuma sekedar make AI-nya aja, tapi gimana kita bisa terus belajar bareng sama AI ini, supaya kolaborasi kita tuh jadi makin cerdas, makin efektif gitu di masa depan. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Menarik banget pemikiran penutupnya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya ya.